kita terlalu kuat dengan karunia kenabian kita. Saya nabi dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan kau tunduk. Nggak bisa begitu tahun itu zaman sekarang. Karena semua orang percaya adalah nabi di hadapan Tuhan. Dan semua orang percaya adalah imam di hadapan Tuhan. Loh, kok Bapak Ibu ketawa? Serius saya ini. Jadi jangan selalu bilang dalam nama Tuhan Yesus saya nabi, kau mesti tunduk dan hormat. Ya, perpecahan makin kuatlah. Kita mengajarkan bahwasannya setiap orang percaya itu adalah nabi. Nabi itu apa sih? Imam itu apa sih tugasnya? Iya kan? Nabi juru bicara Tuhan kepada manusia. Nah, kita kan menjadi juru bicara Tuhan kepada siapa saja sebagai orang percaya. Imam juru bicara manusia kepada Tuhan. Kita membawa doa dan syafaat kita kepada Tuhan. Itu yang kita harapkan terjadi dalam kehidupan orang percaya. Mereka nabi, mereka menjalankan fungsi imam. Ketika terjadi konflik, ketika terjadi masalah dalam kehidupan jemaat, yang mau ditanya, sebenarnya ada apa? Kadang-kadang kita perlu basuh kaki mereka. Satu ketika Bapak Ibu dalam pelayanan pengembalaan saya, karena saya masih muda, terlalu bersemangat, kadang terlalu memaksakan diri. Orang Batak dulu kan, gitu. Di jemaat yang saya gembalakan itu, waktu itu mula-mula saya melayani di situ, 99,9% itu orang Chinese. Chinese-nya dari mana? Medan lah. Gitu. Nah, 1-2 tahun konflik besar terjadi. Mereka usir, hampir usir, bukan hampir usir, mereka usir saya melalui organisasi. Mereka kirim surat ke BPD. Puji Tuhannya BPD itu teman baik. Bertemanlah baik dengan pemimpin. Bertemanlah baik dengan pemimpin. Saya tidak berteman baik dengan pemimpin. Jadi pemimpin saya waktu itu surat ini dia taruh di meja, di lacinya, dan dia tidak pernah sampaikan kepada teman-teman yang lain. Begitu. Sudah. Tapi kemudian BPD saya menasihati saya waktu itu. Ini puluhan tahun silam. Kamu coba tanya kenapa, bagaimana, mengapa, dan seterusnya. Bila perlu kamu minta maaf, menggunakan hati dan seterusnya. Udah, saya datang kepada pengurus gereja saya. Usianya jauh lebih tua dari saya. Saya masih 29, barangkali mereka sudah 50. Iya kan? Mereka, anak saya ini sebenarnya. Ada 12 orang itu. Saya ambil benar-benar saya kerjakan. Saya ambil baskom, ada air di sana, ada handuk. Saya minta maaf kepada mereka, saya cuci kaki mereka satu-satu. Mohon maaf, saya perlu bimbingan. Betul saya pendeta, tapi dari sisi pengalaman hidup, Bapak dan Ibu lebih banyak dari saya. Maafkan saya. Wah, mereka menangis. Ya saya juga jadi ikut menangis, masa saya ketawa. Apa Bapak Ibu pikir langsung sim salabim ala kadabra kemudian sudah terjadi pemilihan? Enggak. Mereka masih melihat, benar enggak ini? Jangan-jangan cuma munafik. Setelah itu mulai saya kemudian tetap menjaga hati dan kehidupan. Tidak boleh kepahitan. Jangan sampai kepahitan. Ya, pemimpin jangan sampai kepahitan kepada jemaatnya. Dan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, orang-orang yang tadinya menganggap rendah, menganggap remeh begitu, ekonomi mereka baik, bagus dan seterusnya, usia mereka ini udah itu Chinese lagi, saya orang Batak dari kampung lagi, aduh begitu. Tapi kemudian Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mereka ini adalah orang-orang yang kemudian pasang badan hari-hari ini ketika saya kemudian ada dalam pergumulan, ada dalam pelayanan, ada dalam kebutuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, gereja sehat adalah gereja yang tidak tawar hati ketika menderita. Saya tidak tahu saudara sedang menderita karena apa sekarang. Barangkali menderita karena uang tidak ada. Semua orang selalu bilang nggak ada uang. Semua orang, sekalipun uangnya banyak di bank, dia bilang nggak ada uang saya. Begitu. Tanyalah sama ibu kita ini, Bu, mintalah uang. Nanti dia bilang nggak ada uang saya. Ya nggak ada uang untuk dikasih kamu, itu maksudnya. Itu maksudnya ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sekali lagi, apa yang situasi sulit yang sedang kita alami sekarang? Apa? Jangan sampai tawar hati di situ. Saya kalau tawar hati saat itu, hari ini mungkin saya nggak ada dalam pelayanan. Mungkin nggak jadi sekum juga sekarang. Kalau saya tawar hati pada saat itu. Tapi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, begini. Situasi sulit itu Tuhan izinkan. Amen. Percayalah itu. Untuk kadang-kadang membentuk karakter kita.
kadang-kadang karakter kita terlalu ganas barangkali. Sehingga kemudian harus dilembutkan. Dengan batu-batu yang besar. Dengan banyak hal. Tapi kalau kita nggak koreksi hati dan kehidupan kita, binasa kita. Kita akan enyah dari pelayanan. Dijauhi orang kita. Orang akan senyum dengan kita hanya itu senyum apa itu? Bapak Ibu pernah ke bank, kemudian ada Bapak Satpam kan? Selamat siang Pak, ada yang bisa dibantu? Coba. Setelah itu kita tinggalkan dia kan? Coba langsung lihat wajahnya. Secepat itu senyumnya berubah. Itu bukan senyum yang tulus itu. Ada yang bisa saya bantu Pak? Dan itu dilatih memang. Untuk senyum seperti itu dilatih. Nah, kalau saudara foto kan kelihatan senyum, tapi selesai cek udah. Kalau orang senyum itu masih ada bekas-bekas senyumnya ketika dia tidak lagi senyum.